Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Sore hari ini KPK akan menyampaikan perkembangan kegiatan penyidikan yang sebelumnya sudah kami sampaikan ya, bahwa KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan terkait dengan dugaan penerimaan hadiah atau janji, termasuk juga ada tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Setelah kemudian penyidikan ini cukup, kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa pihak, termasuk juga penggeledahan di sejumlah kantor dinas ya di pemerintahan Kabupaten Buru Selatan. Maka hari ini kami menyampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud dengan mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk juga melakukan upaya paksa penahanan. Hadir sore hari ini pimpinan Ibu Lili dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti seperti biasa akan dibacakan poin-poin dari perkara ini secara lengkap ya, konstruksi perkaranya, kemudian pasal-pasal dan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Berikutnya nanti kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya. Kita fokuskan dulu perkara ini ya. Baru berikutnya nanti kami beri kesempatan juga jika ada pertanyaan terkait dengan perkara ya yang ditangani oleh KPK. Baik, kami silakan Ibu Lili untuk menyampaikan poin-poin perkembangan penanganan perkara dimaksud. Kami silakan, Bu. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kami akan mengumumkan penahanan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang terkait pada PBJ di Kabupaten Buru Selatan, Maluku untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan 2016 sebagaimana disampaikan oleh Pak Ali. Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data, kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan kemudian meningkatkan status perkara ini pada tahap penyidikan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pertama, TSS, Bupati Kabupaten Buru Selatan periode 2011 sampai dengan 2016 dan periode 2016 sampai dengan 2021. JRK swasta dan IK juga unsur swasta. Konstruksinya TSK TSS yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Buru Selatan untuk periode 2011-2016 sampai dengan periode 2016 dan 2021 diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan. Di antaranya adalah dengan mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kepala Bidang Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek itu. Atas informasi ini, kemudian TSK TSS lalu merekomendasikan dan juga menentukan secara sepihak pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek-proyek ini, baik yang melalui proses lelang maupun juga terhadap penunjukan langsung. Dari penentuan para rekanan ini diduga juga TSK TSS meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7% sampai dengan 10% dari setiap nilai kontrak kerjaan, dan khusus untuk proyek yang sumber dananya dari dana alokasi khusus atau DAK ditentukan besaran fee masih di antara 7% sampai dengan 10%, ditambah 8% dari nilai kontrak pekerjaan. Adapun proyek-proyek itu adalah diantaranya, pertama, pembangunan jalan dalam kota 6 role tahun 2015. Nilai proyeknya sebesar 3,1 miliar. Lalu yang kedua, peningkatan jalan dalam kota 6 role, hot mix-nya, dengan nilai proyek 14,2 miliar. Yang ketiga, peningkatan jalan ruas UAM sisi Simpang 6 role Modan Mohe di hot mix dengan nilai proyek juga 14,2 miliar. Lalu peningkatan jalan ruas Suwai Mulang Biloro
dengan nilai proyek 21,4 miliar. Dan atas penerimaan sejumlah fee ini, TSK TSS diduga menggunakan orang kepercayaannya yaitu TSK JRK untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya dan berikutnya ditransfer ke rekening bank milik TSK TSS. Diduga nilai fee yang diterima oleh TSK TSS itu sekitar sejumlah 10 miliar rupiah, yang diantaranya diberikan oleh TSK IK karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pengerjaan yang anggarannya bersumber dari DAKA tahun 2015. Penerimaan uang 10 miliar yang dimaksud, ini diduga TSK TSS membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal-usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor itu. Dan untuk perbuatannya, kemudian para tersangka disangkakan sebagai berikut. Terhadap TSK IK sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk TSK TSS dan TSK JRK disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik ini melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama. Dimulai pada hari ini tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan 14 Februari 2022. Terhadap TSS ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur dan terhadap TSK JRK ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat. KPK juga menghimbau kepada TSK IK untuk kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik yang akan segera disampaikan. KPK prihatin dengan masih adanya praktek-praktek gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati sebagai seorang pejabat publik, di mana sudah seharusnya dia memberikan pelayanan kepada masyarakat karena gaji dan fasilitas yang diperoleh dari jabatannya tentu saja dari uang rakyat tersebut. Dan KPK selain fokus pada penanganan tindak pidana gratifikasinya, juga akan mengungkap tindak pidana pencucian uangnya, hingga penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu bisa lebih optimal dalam memulihkan kerugian keuangan negara yang telah timbul akibat dari kejahatan tersebut. KPK juga terus mengingatkan kepada seluruh pihak, termasuk para pelaku usaha, untuk memiliki kesadaran dan komitmen bersama dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebagai salah satunya menerapkan praktek bisnis secara jujur dan berintegritas. Terima kasih. Selamat sore. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Lili yang telah menyampaikan poin-poin perkembangan dari penyidikan perkara di Buru Selatan. Pada pokoknya bahwa KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dan kemudian hari ini melakukan penahanan terhadap 2 orang, 1 orang nanti segera kami akan lakukan pemanggilan untuk waktu yang akan datang. Baik, kami silakan 3 orang penanya, kita fokuskan dulu terkait dengan perkara ini, silakan. Ya, silakan Mas Chandra. Mau nanya soal kasus TPPU-nya. Ini apakah ada barang-barang dari Pak Bupati ini yang udah disita sama KPK? Dan kalau nggak apa aja barang-barangnya gitu kan? Tadi kan nggak disebutin. Terus kan Ika katanya belum ditahan dan minta kooperatif. Ini Ika statusnya gimana? Apakah dia dipanggil nggak datang-datang atau statusnya dia lagi kabur gitu? Yang kedua, yang terakhir, kok ini agak lama? Apakah karena Buru Selatan ini ada di wilayah timur Indonesia yang agak sensitif atau gimana gitu kasusnya?
Gimana Mas Chandra terakhir? Kasus ini kan kayaknya prosesnya agak lama gitu. Baik. Mas. Apakah karena posisinya jauhnya itu? Masih ada lagi? Mas Ali, izin bertanya Bu Lili, Pak Karyoto. Ini kan diketahui kan Bupati Buru Selatan yang sekarang itu adalah Safitri Malik Sosa, yang dia adalah istri dari Tagop Sudarsono. Nah, apakah penerimaan gratifikasi tersebut ada dugaan juga ikut mengalir ke dana pemenangan pemilihan bupati itu, Mas? Kalau untuk beberapa barang disita, mungkin nanti bisa dipertegas oleh Pak Deputi. Yang saya ketahui, kami dapat informasi adalah rumah dan apartemen. Nah, lalu kemudian kita mungkin akan memanggil jika mereka kooperatif untuk itu. Terus kalau untuk apakah ada dugaan, ini mungkin teman-teman penyidik masih terus bekerja. Silakan Pak. Terima kasih rekan-rekan semua. Masalah ini memang ada keterkaitan dengan laporan PPATK yang menyebutkan ada beberapa transaksi sehingga kita berani mengambil TPPU-nya. Nah kemudian kenapa cukup lama ya, sebenarnya kalau hitungannya masih dalam tahun yang ringnya 1 tahun belum lama, kalau di KPK belum lama 1 tahun itu. Nah ini kembali lama atau tidak sebenarnya, karena kembali bahwa rekan-rekan di penuntutan ini masih overload. Selalu kita waiting list-nya, ketika di penuntutan sudah mulai ada yang kosong, baru masuk naik dik. Karena kita tahu kasus carry over juga masih banyak, kemudian kasus yang sedang berlangsung di tahun 2021 juga cukup banyak. Dan ya mudah-mudahan di tahun 2022 ini, kalau nanti OTT tidak banyak ya akan bisa smooth, tapi kalau OTT banyak tetap. Karena OTT ini membutuhkan waktu yang terbatas ketika dia sudah melakukan penahanan, argonya berjalan dalam waktu 60 hari, harus segera P21 dan dalam 60 hari berikutnya sudah di persidangan. Ya, jadi waktunya hanya karena kita keterbatasan waktu, dan insya Allah tahun ini jaksa sudah akan tambah cukup signifikan, penyelidik juga akan tambah cukup signifikan. Makasih. Baik, saya kira cukup ya tadi ya jawabannya dari Ibu Lili juga sudah terjawab, Pak Karyoto juga. Oke, saya kira ada pertanyaan lain terkait dengan perkara yang sedang ditangani KPK. Kalau ada silakan. Soal ini Mas, saya mau nanya soal pemotongan uang yang dari Wali Kota Bekasi itu per orang di ASN itu berapa ya? Atau lurah itu paling gede atau ASN biasa? Karena kan ada BOK dan TKK yang aku dimintain uang juga di sama Wali Kota Bekasi. Terus ini itu pemotongan itu maksudnya masuknya gimana? Pungli atau malak gitu bupatinya itu? Terus tadi kan pemeriksaan soal Ubedillah Badrun, dia ngomong kalau ngasih barang bukti, apakah barang buktinya itu benar diterima atau sama KPK atau enggak? Sama kelanjutan kasus Antam, itu gimana? Terus, ya, kan udah lama tuh enggak. Satu lagi Mas, soal tadi Bu Lili ngomong NFT, itu kan NFT katanya susah ya untuk TPPU ya, kemungkinan dipakai untuk TPPU di DPR. Nah ini gimana caranya KPK untuk mencegah NFT itu dipakai untuk pencucian uang? Karena kan NFT itu nggak bisa diapa-apain, Bu. Terus dia benar-benar kalau udah dipakai uang itu nggak bisa dibalikin dan apa gitu kan. Soal toilet mewah di Bekasi, Mas, apakah ada kaitannya dengan perkara TPN atau RE itu? Dan sejauh mana
perkembangan dari toilet mewah itu, Mas? Itu beda wilayah. Mungkin kalau yang Antam atau yang apa, silakan Pak. Nah. Oh iya, tadi yang terkait pertanyaan soal NFT itu ya, itu memang tadi kan ada pertanyaan dari salah satu anggota DPR RI ya, di Komisi 3, Pak Gilang. Karena pertanyaan menyikap tentang apa informasi dan data dan teknologi yang ada, apalagi kemudian anggaran kita kan untuk itu ada 300 miliar lebih gitu. Nah, maka kemudian kami memang menyebutkan bahwa mengenai NFT ini berkas digital yang identitas kepemilikannya unik diverifikasi pada blockchain atau buku besar digital. Dan ini memang berpotensi menurut KPK adalah dalam pencucian uang, bisa digunakan. Nah, jadi ke depannya nanti ini kan program di 2022 tentu kita juga akan melakukan tindakan untuk melakukan pemantauan ke arah sana. Hanya memang kita butuh peralatan lebih baik. Jadi karena kita masih meremajakan peralatan, ini bagian dari catatan kita di rapat dengar pendapat, Mas. Sekarang kita belum, ya. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab yang masalah yang KDDH ini. Memang saya belum terlalu detail kepada rekan-rekan penyidik, tapi itu udah ada beberapa bagian yang sudah dimasukkan yang di penyidikan yang kemarin. Nanti akan dikembangkan apakah memang suatu kewajiban bagi pegawai-pegawai tertentu atau pejabat-pejabat tertentu harus memberikan KDDH. KDDH itu kalau nggak salah bahasa Sundanya itu apa? Uang apa? Kalau pemotongan dalam undang-undang jelas itu ada pasalnya, tapi kalau KDDH ya mau nggak mau kalau diminta secara paksa ya bukan KDDH. KDDH itu sebenarnya semacam tali AC lah ya bahasa ini. Tapi sebenarnya bukan KDDH kalau yang diminta oleh pejabat kepada pejabat tertentu. Kemudian masalah Ubaidillah ya, ini Pak Jubir nanti yang bisa jawab karena ini belum masuk di ranah saya ya, belum. Kemudian masalah pra-peradilan, apapun keputusan pra-peradilan itu masih menguji legalitas formal terhadap prosedur. Kalaupun ada putusan yang harus memerintahkan kepada kami untuk SP3, kami akan SP3. Namun demikian tidak berarti kasus itu akan selesai di situ, karena kasus yang satu lagi sebagai PN-nya dari perkara ini tetap akan jalan terus selama nanti KN-nya sudah jelas, akan tetap kita naikkan kembali. Itu demikian. Satu lagi kaitannya dengan toilet ya. Toilet itu beda wilayah. Kalau yang kemarin ada Bekasi Kota, toilet Bekasi Kabupaten. Nah, untuk Bekasi Kabupaten ya kita tahu kemarin pejabat bupatinya meninggal dunia karena COVID. Ya nanti paling kita nggak tahu ending dari ini kapan. Kalau nanti kami sudah ada diskusi atau semacam ekspos di tingkat deputi, kami akan tahu siapa-siapa saja yang berhak dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili, Pak Karyoto. Mohon izin satu tadi ya pertanyaan terkait itu bahwa betul karena setiap laporan masyarakat pasti kami akan tindak lanjuti dengan klarifikasi dan verifikasi gitu ya. Untuk apa? Untuk dipanggil kemudian berkomunikasi dengan pihak pelapor terkait dengan laporannya dicek gitu ya. Apakah kemudian memenuhi syarat-syarat sebagaimana di dalam peraturan pemerintah 43 tahun 2018 ya. Jadi syarat-syarat itulah yang kemudian harus dipenuhi tentunya untuk setiap pelapor tindak pidana korupsi kepada KPK dan hari ini dilakukan begitu ya Mas Chandra. Nah, terkait dengan mengenai materi apa pembicaraan antara pihak Dumas Pengaduan Masyarakat dengan pihak pelapor tentu tidak bisa kami sampaikan karena sekali lagi secara prinsip sesungguhnya materi laporan dan pelapornya itu sebagai penegak hukum kami tidak bisa sampaikan kepada masyarakat karena pelapor itu dilindungi oleh undang-undang apalagi kemudian materi laporannya gitu ya. Tetapi berbeda ketika pelapornya memang mengeksposkan diri ya tentu itu di luar kewenangan dari kami untuk memberikan perlindungan begitu ya. Dalam konteks perlindungan seperti itu ya. Jadi seperti itu ya Mas Chandra, jadi kami memang mengkonfirmasi betul ada klarifikasi itu, tapi sekali lagi mengenai materinya tidak bisa kami sampaikan. Kita tunggu nanti perkembangan seperti apa dari verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh tim pengaduan masyarakat, karena itu prosedur yang harus dilakukan. Ya. Baik, saya kira cukup ya
ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kami tutup? Kalau memang tidak ada, terima kasih kehadiran dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bu Lili, Pak Karyoto yang sore hari ini telah hadir dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.